Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang ke berapa ini ya? Keempat apa tiga? Minggu kemarin kan kalian udah install WordPress-nya di server kalian masing-masing. Nah, di sini saya mau ngasih tahu peraturan apa aja yang ada di WordPress. Tapi sebelum itu saya mau ngasih tahu kalau ada tugas dari saya atau Bu Mentari, tolong segera dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan nanti pas ada tugas kedua, walaupun ya kalian itu ngerjain tugas dua tapi di tugas satu nggak ngerjain, itu nggak saya kasih nilai. Jadi harus kalian kerjain dari mulai tugas 1 sampai tugas 2 step by step ya. Nah, sekarang kalian nyalakan dulu exam kontrolnya untuk mengaktifkan fungsi localhost-nya. Di URL-nya kalian ketikkan localhost /nya WordPress, karena di sini manggil folder kali yang mau kalian panggil ya. Kalau kalian minggu kemarin tuh mengikuti saya, nama foldernya nggak diganti berarti WordPress. Kalau kalian ganti ya sesuai nama yang kalian ganti itu. Nah, ini adalah website yang udah kita bikin minggu kemarin, cuman belum ada kontennya atau tulisan atau sidebarnya. Ini masih bentuk awalnya cuma tulisan halo dunia. Untuk menambahkan tulisan atau yang lainnya, kita perlu masuk ke dashboard dulu. Ini saya pakai new tab. Nah, di sini kalian ketiknya di URL-nya localhost WordPress wplogin.php. Ini nama pengguna yang waktu pertama kalian bikin tuh nama penggunanya apa. Kalau kalian pakai email ya email juga nggak apa-apa sih, bisa. Kalau kalian lupa, kalian buka di catatan kalian, catatan email pengguna kalian ya, disimpan kan ya. Ini juga saya sandinya nggak tahu apa lupa. Ini kan udah saya save kemarin, tinggal saya copy dan paste di sini. Nah, di sini kita udah masuk ke dashboardnya. Nah, ini di sini kalian bisa cara cepat menulis konten, tinggal kalian ketik aja, sama seperti kalian bikin status di Facebook. Nah, kita bahas dulu pengaturan yang ada di WordPress. Ini di sidebar sebelah kiri kalian pilih pengaturan dan yang umum. Nah, di sini kalian bisa ganti judul websitenya. Kalau pertama kan tadi judul website saya itu my web, sekarang saya ganti jadi Percik News. Motonya tentang apa nih? Website yang kalian mau bikin ini tentang apa? Kalau ini kan Percik News berarti kan berita.
Nih contohnya saya kasih motonya atau slogannya seperti ini. Dan ini alamat WordPress-nya itu karena kita pakai localhost, belum di hosting, jadi biarkan aja. Ini alamat situs. Kalau kalian udah beli domain atau menyewa, ini bisa kalian ganti, nggak pakai localhost lagi. Contohnya Percik News. Nah contohnya kayak gini. Kalau kalian udah beli domain atau sewa domain ya, ini keanggotaan. Jadi setiap orang bisa daftar untuk keanggotaan di website ini. Kalau kalian pilih atau checklist, dan pelanggannya nih ada kontributor, penulis, editor, administrator. Kalau untuk pengguna ya paling ini pelanggan. Ini kita simpan perubahan. Selanjutnya di bagian menulis. Di pengaturan menulis ini, itu ketika kita udah mengetik posting dan disimpan dan tidak ditentukan kategorinya, itu biasanya seperti ini, tak berkategori. Dan untuk post bawaan itu yang standar, ada sampingan, chat, galeri, dan lainnya. Itu berbeda bentuknya tergantung jenis tema yang mau kita bikin. Memposkan via email. Ketika kita udah menyiapkan email untuk generate post, maka postingan akan dikirim ke email ini. Ketika kalian udah menyiapkan emailnya, jadi ini cuma contoh yang ini. Kemudian untuk layanan, ini adalah layanan pembaruan situs dari WordPress. Ini lanjut ke pengaturan membaca. Ini tampilan beranda. Biasanya kalau default dari WordPress-nya itu menampilkan postingan terbaru. Kalau kalian mau edit, ini pilih yang halaman statis. Untuk halaman blog, kita bisa membatasi postingannya. Misalkan satu halaman itu bisa 10 post atau bisa dikurangi lagi. Untuk umpan sindikasi, ini adalah RSS atau umpan postingan langganan. Ini juga kita bisa batasi jumlahnya. Untuk setiap post ini kita bisa batasi, misalnya nih defaultnya nih teks penuh, atau bisa kalian rubah jadi ringkasan, jadi nggak semuanya tulisannya itu ditampilkan ya, cuma sebagian. Kita lanjut ke diskusi. Nah, ini adalah pengaturan umum yang biasanya digunakan untuk user yang sudah bergabung. Ini komentar-komentar, sekalian blok komentarnya. Dan kalian bisa menentukan avatarnya di sini. Kita lanjut ke media. Nah, ini media, kita bisa menentukan lebar dan tinggi, ukuran gambar. Lanjut ke permaling. Permaling ini bisa disebut juga URL custom, sebagai arsip dari susunan website. Jadi ketika user mengakses tulisan atau yang lainnya, kita bisa menentukan bentuk URL-nya.
Misalnya contohnya ini localhost WordPress dan dengan ID apa. Kemudian lanjut ke opsional. Ini adalah URL custom kategori. Di sini kita bisa menambahkan kategorinya. Ini kayak di sini contohnya. Nah, ini kategorinya kita samakan seperti di sini. Topik dan tagnya apa. Jadi kalau di URL-nya di sini kan ada tulisan localhost WordPress dan topik ini adalah yang ini. Dan di sini tuh tagnya apa. Kalau misalnya nih tagnya berita, berarti nanti di sini ada tulisan beritanya. Ini kalau udah kayak gini, kita simpan perubahan dan lanjut ke pengguna. Di sini kita bisa menambahkan pengguna baru. Dan selanjutnya ini ada profil kita. Profil ini adalah info sederhana mengenai profil kita. Ini kita bisa mengisikan nama depan kita dan nama belakang. Selanjutnya situs web, kalau kita udah punya web ya, atau udah di hosting yang ini. Ini untuk mengubah profil. Kalau udah, kita simpan atau mau ganti profilnya silakan. Saya langsung perbarui profil. Saya stop sampai di sini dulu. Untuk nilai minggu depan saya tampilkan di video selanjutnya. Untuk ini sampai di sini dulu. Assalamualaikum. Oh iya, sebelumnya ini tugas dari saya. Kalau kalian ngikutin video ini berarti kalian bisa rubah nama judul website kalian jadi seperti ini. Silakan tugas kalian dirubah namanya, judul websitenya dan kategorinya apa, slogannya apa. Kalau udah, kalian screenshot tampilan yang ini, terus kalian kirim di Classroom. Tugasnya cuma seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.